Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara Islamku semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sedikit biografi daripada ulama Banten terkemuka, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani Ajawi lahir di Tanara, sebuah desa kecil di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten pada 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Beliau dididik dalam tradisi keagamaan yang sangat kuat di Tanara. Sejak berusia 5 tahun, ia mulai belajar ilmu agama Islam langsung dari ayahnya. Bersama saudara-saudara kandungnya, ia belajar pengetahuan dasar bahasa Arab, Al-Quran, hadits, tauhid, dan fikih. Pada usia 8 tahun, bersama kedua adiknya, Tami dan Ahmad, Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi berguru kepada Kiai Sahal, salah seorang ulama terkenal di Banten saat itu. Kemudian ia melanjutkan belajar kepada Syekh Bain Yusuf Purwakarta. Pada usia 15 tahun beliau sudah menunaikan ibadah haji. Di Makkah beliau tinggal dan bermukim di bilangan Shibli Ali dekat Masjidil Haram. Di sana beliau belajar kepada banyak ulama. Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi dikenal sebagai seorang ulama Indonesia yang diakui keulamaannya di dunia internasional. Beliau adalah ulama Nusantara yang dipercaya menjadi imam di Masjidil Haram. Popularitas dan kepakarannya dalam ilmu keislaman telah mengantarkannya memperoleh penghargaan dunia dengan memberinya sejumlah predikat akademik yang sangat prestisius. Antara lain Sayyid Al-Ulama Al-Hijaz, pemimpin ulama Hijaz, Al-Imam Al-Muhaqqiq wa Al-Fahamah Al-Muhaqqiq, imam yang sangat mumpuni ilmunya. Ulama abad ke-14 Hijriah hingga Al-Umala Al-Haramain, imam ulama Makkah dan Madinah. Intelektualisme Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi tidak diragukan lagi. Ulama asal Mesir, Syekh Umar Abdul Jabbar, dalam kitabnya Ad-Durus min Al-Madi'at Talim wa Al-Hadirih bi Al-Masjid Al-Haram, beberapa kajian masa lalu dan masa kini tentang pendidikan di Masjidil Haram, menulis bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi sangat produktif menulis hingga karyanya mencapai 100 judul lebih yang meliputi berbagai disiplin ilmu. Banyak pula karyanya yang berupa syarah atau komentar terhadap kitab-kitab klasik. Hari-hari Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi dihabiskan untuk mengajar, memberi fatwa, memimpin sholat di Masjidil Haram, dan menulis kitab. Di samping mengajar masyarakat umum dari seluruh dunia, ia juga mengkhususkan diri bertemu, berdiskusi, dan mengajar kepada komunitas Jawa, Indonesia. Banyak ulama dari berbagai daerah di Indonesia berguru kepadanya. Beberapa di antaranya yang kemudian menjadi ulama besar di Indonesia adalah KH Hashim Asy'ari, pendiri NU, KH Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Syekh Tahir Jamaluddin, Singapura, H. Abdul Karim Amrullah, ayah Buya Hamka, Syekh Konat Halil Bangkalan, dan lain sebagainya. Dapat dikatakan aktivitas harian Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi dijalani dari kamar Masjid Haram. Bila sampai di kamar, ia langsung menulis hingga menjelang subuh. Ia hanya tidur sebentar, hanya manakala sudah lelah dan mengantuk. Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi wafat di Mekah pada 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Makamnya terletak di pemakaman Malah, Makkah Al-Mukarramah. Dari aktivitas menulis selama hidupnya, Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi telah menghasilkan 114 kitab. Hal ini merupakan capaian intelektual yang luar biasa yang jarang dicapai oleh ulama lain. Dan istimewanya lagi adalah semua karyanya menjadi bahan ajar di pondok pesantren di seluruh Indonesia sampai saat ini. Syekh Nawawi memiliki beberapa karomah. Karomah Syekh Nawawi diperlihatkannya di saat ia mengunjungi Masjid Pekojan, Jakarta. Masjid yang dibangun oleh Sayyid Utsman bin Agil bin Yahya Al-Alawi, mufti Betawi keturunan Rasulullah, itu ternyata memiliki kiblat yang salah. Padahal yang menentukan kiblat bagi masjid itu adalah Sayyid Utsman sendiri. Ketika Syekh Nawawi yang dianggapnya hanya seorang anak remaja tak dikenal menyalahkan penentuan kiblat, Sayyid Utsman sangat terkejut. Sayyid Utsman tetap berpendirian bahwa kiblat masjid Pekojan tersebut sudah benar. Sementara Syekh Nawawi remaja berpendapat arah kiblat haruslah dibetulkan. Masing-masing mempertahankan pendapatnya. Tidak ada titik temu. Syekh Nawawi remaja menarik lengan baju Sayyid Utsman dan dirapatkan tubuhnya agar bisa saling mendekat. Lalu Syekh Nawawi mengarahkan telunjuk tangannya ke kiblat. Lihatlah Sayyid, itulah Ka'bah tempat kiblat kita. Lihat dan perhatikanlah. Tidakkah Ka'bah itu terlihat amat jelas?
sementara kiblat masjid ini agak ke kiri. Maka perlulah kiblatnya digeser ke kanan agar tepat menghadap ke arah Ka'bah. Said Utsman termangu. Ka'bah yang ia lihat dengan mengikuti telunjuk Syekh Nawawi remaja memang terlihat jelas. Said Utsman merasa takjub dan menyadari bahwa remaja yang bertubuh kecil di hadapannya itu telah dikaruniai kemuliaan, yakni terbukanya nur basyariah. Dengan penuh hormat, Said Utsman langsung memeluk tubuh kecil Syekh Nawawi. Sampai saat ini di Masjid Pekojan akan terlihat kiblat digeser dan tidak sesuai aslinya. Suatu hari ketika dalam perjalanan, Syekh Nawawi istirahat di sebuah tempat untuk azan kemudian sholat. Setelah ia azan ternyata tidak ada orang yang datang, akhirnya ia qamat lalu sholat sendirian. Usai sholat, Syekh Nawawi kembali melanjutkan perjalanan. Tapi ketika menengok ke belakang, ternyata ada seekor ular raksasa dan mulutnya sedang menganga. Akhirnya ia tersadar bahwa ternyata ia sholat di dalam mulut ular yang sangat besar itu. Pada suatu waktu di sebuah perjalanan dalam Syukduf, rumah-rumahan di punggung unta, Syekh Nawawi pernah mengarang kitab dengan menggunakan telunjuknya sebagai lampu. Hal tersebut terjadi karena tidak ada cahaya dalam Syukduf yang ia tumpangi, sementara aspirasi untuk menulis kitab tengah kencang mengisi kepalanya. Syekh Nawawi kemudian berdoa pada Allah agar telunjuk kirinya dapat menjadi lampu menerangi jari kanan yang akan digunakannya untuk menulis. Kitab yang kemudian lahir dengan nama Maraki Al-Ubudiyah Syarah Matan Bidayah Al-Hidayah itu harus dibayarnya dengan cacat pada jari telunjuk kiri. Karena cahaya yang diberikan Allah pada telunjuk kirinya itu membawa bekas yang tidak hilang. Sementara itu, pada saat pemerintah Arab Saudi mempunyai kebijakan bahwa orang yang telah dikubur selama setahun kuburannya harus digali. Tulang belulang si mayat kemudian diambil dan disatukan dengan tulang belulang mayat lainnya. Selanjutnya semua tulang itu dikuburkan di tempat lain di luar kota dan lubang kubur yang dibongkar dibiarkan tetap terbuka hingga datang jenazah berikutnya terus silih berganti. Kebijakan tersebut dijalankan tanpa pandang bulu hingga menimpa pula pada makam Syekh Nawawi. Setelah kuburnya genap berusia 1 tahun, datanglah petugas dari pemerintah kota untuk menggali kuburnya. Tetapi yang terjadi adalah hal yang tak lazim. Para petugas kuburan itu tak menemukan tulang belulang seperti biasanya, yang mereka temukan adalah satu jasad yang masih utuh. Tidak kurang satu apapun tidak lecet dan tidak ada tanda-tanda pembusukan seperti lazimnya jenazah yang telah lama dikubur. Bahkan kain kafan penutup jasad Syekh Nawawi tidak sobek dan tidak lapuk sedikitpun. Kejadian tersebut mengejutkan para petugas. Mereka mendatangi atasannya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah diteliti, sang atasan kemudian menyadari bahwa makam yang digali itu bukan makam orang sembarangan. Langkah strategis selalu diambil, yaitu lengan dari pemerintah untuk membongkar makam Syekh Nawawi. Jasadnya lalu dikuburkan kembali seperti sedia kala dan hingga sekarang makam Syekh Nawawi tetap berada di Malal, Makkah. Sekian biografi singkat Syekh Nawawi Al-Bantani, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.